Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Islam Madinah. Kali ini kami akan membawakan tentang lompatan hijrah bintang film dewasa yang mewujudkan dunia. Ini ceritanya membahas tentang perjalanan spiritual Nurai Istiqbal. Baik, Nurai Istiqbal yang sebelumnya bernama Ray Lilbeck dengan berani memutuskan untuk masuk Islam. Nah, keputusan besar dan berat yang tidak mudah dilakukan ini. Bagaimana itu bisa terjadi pada diri Nurai Istiqbal? Terus pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus ini? Mari kita telusuri ya. Baik, kita lihatkan ketetapan Nurai Istiqbal untuk memeluk Islam adalah bentuk lompatan hijrah. Disebut hijrah karena melakukan perubahan hidup, perpindahan dari dunia gelap yang memandang positif pada hal yang negatif memasuki dunia yang terang benderang. Kemudian disebut lompatan karena memang melakukan keputusan dan pengorbanan yang sangat besar. Nah, kemudian pertanyaannya barangkali mengapa bisa begitu ya? Bukankah hal itu sangat berat dan sulit? Ibarat orang yang biasa hidup di kota dipaksa pindah ke hutan atau sebaliknya. Ibarat orang yang sudah biasa makan nasi dipaksa untuk selalu makan apa yang ada di hutan. Namun ada saja orang seperti itu ya, melakukan semacam itu demi meraih kepuasan batin yang tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, batin akan puas ya, jika manusia hidup sesuai fitrah. Ini masalahnya. Fitrah ikan itu hidup di air misalnya. Jika dipaksa dikeluarkan dari air, maka akan tersiksa. Ikan akan kembali tenang, puas jika dikembalikan ke dalam air. Nah, begitu juga manusia, fitrahnya hidup sesuai ajaran Islam. Jika tidak, pasti ada ketidakpuasan batin, hatinya berontak. Hanya saja banyak yang mengabaikan isyarat batinnya itu. Nah, Nurai Istiqbal itu adalah salah satu orang yang tidak mengabaikan isyarat itu. Isyarat itulah yang mungkin biasa dalam istilah sehari-hari disebut sebagai suara hati nurani. Ya. Oke, kita bahas tentang panggilan fitrah. Orang pada akhirnya akan mencari ketenangan, kepuasan batin yang pasti akan menemukannya pada Islam. Karena Islam agama yang didesain atau dirancang untuk manusia oleh pencipta manusia ya, yang tentunya sesuai dengan karakter manusia, sifat-sifat manusia. Nah, pencipta manusia lah yang paling tahu ya kan karakter dan sifat manusia. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ibarat pabrik mobil yang membuat buku manual yang sesuai dengan spek mobil. Pastinya pabriknya lah yang paling tahu mobil yang diciptakannya. Nah, manual mobil bertujuan agar mobil itu bisa jalan, bisa dipakai dengan benar dan dirawat supaya tetap nyaman, aman, dan awet gitu. Nah, jika tidak sesuai manual, mobil akan lekas rusak ya, tidak nyaman dan aman, bisa bikin celaka di jalan. Nah, manusia itu seperti mobil dan Islam ibaratnya manualnya. Nah, jika manusia tidak berislam, pasti batinnya tidak akan nyaman dan aman, berontak terus. Kemudian Islam itu agama fitrah apa sih? Nah, dalam hal ini Allah menegaskan bahwa Islam agama yang sesuai fitrah manusia. Dalam satu ayatnya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ar-Rum 30. Lalu apa sih sejatinya fitrah itu? Nah, dari sudut pandang Islam, fitrah ada dua, ketuhanan dan kemanusiaan. Ya. Fitrah ketuhanan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, misalnya Maha Esa, berkuasa, ya, wujud, kekal, dan seterusnya. Kemudian fitrah kemanusiaan berkaitan dengan sifat atau bawaan inheran manusia, yaitu lahir dan batin, atau fisikal, mental, emosional, spiritual, dan lainnya. Nah, ayat di atas menjelaskan manusia diciptakan berdasarkan fitrah Allah. Fitrah dari Allah, kata Allah, yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jadi aslinya manusia itu cerminan Allah, karena sifat-sifat Allah menurun kepada manusia. Fitrat Allah. Ya. Misal, Allah punya sifat kasih sayang, maka manusia pun demikian. Ya. Allah maha cerdas, ya. Manusia pun cerdas, logis, ar-rasyid, al-haq. Ya. Kemudian awal ayat itu memerintahkan kita hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam ya, karena sesuai fitrah. Jadi Islam dengan karakter manusia itu ibarat manual suatu produk dengan spek produknya. Pastilah sesuai.
Bagaimana jika kita beragama tidak sesuai fitrah manusia? Nah, ibarat mobil merek A diberi manual merek B, ya, istilahnya gak nyambung gitu. Hati manusia akan berontak, ya, tidak nyaman, gelisah, resah, banyak hal janggal yang mengganjal dalam hati, yang bisa menimbulkan penyakit dalam hati. Nah, ibarat ikan yang fitrahnya hidup di air, dipaksa hidup di media lain, pasti ikan itu akan sakit dan lama-kelamaan akan mati. Begitulah hati yang terus dipaksa menerima agama yang tidak sesuai fitrah akan menderita, lama-kelamaan sakit dan mati. Fitrah apa saja yang penting dalam Islam? Ya, pertama adalah fitrah ketuhanan yang maha, ya, tauhid, ya. Awal ayat itu merintahkan kita, hadapkanlah wajahmu dengan lurus, hanif, kepada agama Islam karena sesuai fitrah. Hanif ditafsirkan lurus karena memang ibadah kita harus fokus, ya, hanya untuk Allah. Artinya kita beribadah hanya untuk Allah, ikhlas. Jadi hanif adalah ikhlas karena hanya untuk Allah. Ikhlas berarti tauhid, ya, karena hanya itu kan satu, berarti memperlakukan Allah satu, menyembah kepada Allah saja yang dapat membawa kita sampai kepada Allah. Pengertian hanif sebagai ikhlas, tauhid bisa dilihat dalam banyak ayat, ya. Kata hanif banyak beriringan dengan syirik, musyrik. Nah, misalnya Al-Baqarah 135, naqulu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut Yahudi atau Nasrani, ya. Misalnya kamu mendapat petunjuk, katakanlah tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, ya, dan bukanlah ia Ibrahim yang dari golongan orang musyrik. Dalam Ali Imran 67, ya, Allah menegaskan lagi, maka Ibrahim Yahudi wala Nasrani walakin kana hanifan muslima ama kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, melainkan dia adalah seorang yang hanif, lagi berserah diri, muslim, ya. Dia bukan pula termasuk golongan orang-orang musyrik. Dalam Ali Imran 95-nya, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Lagi-lagi di sini kan wa ma kana minal musyrikin, artinya bukan orang musyrik, ya. Katakanlah Nabi Muhammad, maha benar Allah dalam firman-Nya, maka ikutilah agama Ibrahim yang hanif, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Kemudian dalam Al-An'am 161 Allah berfirman, qul innani hadani rabbi ila shiratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad, sungguhnya Tuhanku telah membimbingku ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, agama tauhid, ya. Dan dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik. Nah, dalam Al-Hajj 31 lebih ditegaskan lagi, hunafa adillahi ghairu musyrikin bih ama yusyrik billahi faka'annama khara minas sama'i fatahtafuhu at-tayru aw tahwi bihi rihu fa makanin sahiq. Dengan ikhlas kepada Allah, tidak bersekutukan suatu dengan Dia. Barang siapa mempersekutukan suatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau terbangkan angin ke tempat yang jauh. Dalam Yunus 105-106, wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin. Aku juga diperintah dengan firman-Nya, hadapkanlah wajahmu kepada agama tauhid Islam, dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian dalam 106-nya, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Nah, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Janganlah engkau sembah selain Allah, ya. Apa yang disembah sesuatu yang tidak memberi manfaat kepadamu dan tidak pula memberi mudarat kepadamu. Nah, sebab jika engkau lakukan yang demikian itu, sungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian bisa dilihat di ayat lain seperti An-Nahl 120, 103, ya. Jadi intinya kalau manusia memaksakan diri dalam agama yang tidak tauhid, maka selamanya hatinya tersiksa, ya. Ibarat ikan yang hidup kurang oksigen. Kemudian berikutnya fitrah manusia, ya. Kedua adalah fitrah manusia yang terdiri dari unsur jasmani atau fisikal dan rohani spiritual. Nah, secara fisikal manusia butuh nafas, ya, makan, minum, istirahat, tidur, dan lainnya. Nah, agama yang sesuai fitrah harus mengakomodir, istilahnya menampung kebutuhan itu, ya. Bukan dan tidak boleh mencegah salah satunya. Kebutuhan seksual misalnya jangan dicegah tetapi disalurkan sesuai aturan agama. Secara spiritual manusia butuh kasih sayang, hiburan, ilmu, pencerahan, dan yang penting kontak dengan Tuhannya. Karena hakikatnya ruhani manusia adalah tiupan Allah. Jika hati tidak pernah kontak dengan Allah, maka hatinya seperti tanah kering, gersang,
tidak pernah kena siraman air hujan dan mati. Dalam hal ini Allah berfirman, "Faidza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Maka apabila aku, kata Allah, telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, nah menyungkurlah kamu kepadanya dengan bersujud. Ya, ini kepada malaikatnya. Nah, ini di sini menyempurnakan kejadiannya, kemudian telah meniupkan roh ciptaanku. Nah, jika hati kontak dengan Tuhannya, maka seperti bayi lapar yang menyusu ibunya, laksana tanah tersiram hujan, adem, tenang, damai. Ya. Dalam Ar-Ra'd 28 Allah tegaskan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Itu sebabnya dalam Islam orang harus sholat 5 kali sehari untuk mengingat Allah. Ya. Dalam Toha 20, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Nah, dengan demikian kebutuhan rohani manusia akan terus terpenuhi. Nah, jadi istilahnya laksana bayi yang tidak pernah lapar, ya. Seperti tanah yang selalu tersiram air hujan. Kemudian bagaimana Islam menyesuaikan fitrah? Nah, karena agama Allah itu untuk manusia, maka pastinya harus sesuai manusia dan harus dicontohkan oleh manusia. Nah, untuk itu Allah mengutus utusan dari kalangan manusia, bukan malaikat, apalagi Tuhan sendiri yang turun tangan, ya, yang turun ke bumi, turun gunung. Nah, kalau Allah mengutus malaikat untuk jadi contoh, untuk memberi pencerahan, pengajaran, pendidikan gitu ya, maka Allah tidak berperkemanusiaan dong. Ya. Nah, apalagi kalau Allah sendiri menjelma turun langsung. Kemudian rukun Islam ada 5. Syahadatain itu 2 kalimat syahadat maksudnya. Kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, syahadat pertama yang pengakuan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ya la ilaha illallah, adalah realisasi dari fitrah ketuhanan, fitrah Allah. Jadi pengakuan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah merupakan realisasi fitrah manusia. Salat tadi sudah dijelaskan sebagai realisasi fitrah rohani manusia, ya, dan juga untuk fitrah manusia secara sosial. Karena misalnya harus dilaksanakan di masjid misalnya. Nah, salat juga periodik, ya, karena memang itu sunatullah. Semua alam menjalani siklus yang periodik, ya, baik alam mikro maupun alam makro. Nah, setiap rakaat sholat memenuhi rotasi 360 derajat, ya, satu putaran. Coba kita lihat misalnya orientasinya ke atas, ya, orang berdiri sholat seperti tawaf, ya, orang berdiri kan sudutnya 0 berarti karena orientasinya ke atas. Ketika ruku 90 derajat dan 2 kali sujud itu berarti 135 kali 2 270 gitu kan. Jadi total adalah 270 tambah 90 jadi 360. Jadi satu rakaat itu adalah 360 derajat. Sama seperti putaran tawaf. Nah, demikian juga zakat untuk memenuhi fitrah manusia secara sosial. Mengapa juga harus puasa? Ya, puasa bukan melarang manusia makan, minum, dan berhubungan suami istri selamanya, tapi dalam kurun waktu tertentu saja. Nah, puasa itu sunatullah karena banyak binatang yang puasa, ulat, ya, menjadi kupu-kupu, ular, ayam juga puasa, dan mungkin banyak lagi. Sedangkan haji merupakan puncak dari akumulasi ibadah-ibadah yang lain dan banyak pendapat tilas leluhur. Jadi jelas bahwa Islam sesuai atau kompatibel dengan fitrah manusia. Kemudian semua orang kan tidak semua Islam. Apakah semua orang diberi isyarat oleh Allah? Allah tegaskan bahwa Allah memperlihatkan isyarat kepada semua orang dan cukuplah Allah jadi saksinya, katanya. Dalam Fusilat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq alam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa dia di sini bisa ditafsirkan Islam atau Al-Qur'an, yaitu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Jadi Allah membisikkan dalam hatinya, ya, ini jalan benar, ini jalan salah. Nih Allah jadi saksi, ya, ketika ada bisikan itu. Nah, dalam Asyam 7-8 Allah memberi peta jalan istilahnya. Nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kefasikan dan ketakwaan. Kemudian Allah juga menegaskan kewajiban Allah menjelaskan jalan lurus. Wallahu yaqustus sabil.
amin hajair walau syaa lahadakum ajmain. Dan kewajiban Allah lah menjelaskan jalan yang lurus, ya. Jadi sudah jadi kewajiban Allah katanya. Dan di antara jalan-jalan itu ada yang menyimpang. Ya, Allah juga kasih tahu ini yang menyimpang, ini yang lurus. Nah, kalau Allah menghendaki ini saya dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya, ya. Tapi kan bukan begitu untuk menguji, ya. Nah, manusia masa udah punya otak, punya akal, segalanya harus disuapin istilahnya, ya. Pada akhirnya ada yang menerima dan ada juga yang menolak, ya. Inna hadainahu sabila imma syakir wa imma kafur. Artinya sungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan, ada yang bersyukur atau menerima dan ada pula yang kufur, menolak. Al-Insan ayat 3. Syakiron di sini ya, syakiron dan itu berarti mengakui, membuka diri, menerima, ya. Dan kafuro berarti menutup diri, mengingkari, menolak. Ya Allah udah memberikan dua jalan itu, ya, ada yang menerima jalan yang benarnya, ada yang menolak. Lah, bagaimana dengan Nurai Istiqbal? Ray Lilbeck ya sudah sukses di dunia hiburan dewasa, sudah banyak yang diraih, popularitas, materi, bahkan banyak penghargaan. Tapi hatinya sebenarnya terus memberontak, hampa, bingung memahami arti hidup katanya. Dari situ kemudian hidayah datang sampai akhirnya memutuskan untuk masuk Islam menjadi mu'alaf. Inilah contoh orang yang mendengar ilham tadi ya dan menerimanya meskipun sedang di lembah lumpur maksiat. Hatinya bangkit, menolak dan berhasil lompat dari lembah itu. Nah, dalam Al-An'am 102 dilukiskan Amman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi wa mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zina lil kafirina ma kanu ya'malun. Apakah orang yang sudah mati hatinya lalu kami hidupkan dan beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama seperti orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana? Nah, tentunya tidak sama, ya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan. Ayat ini menceritakan orang seperti Ray Lilbeck, ya. Tentunya Ray Lilbeck berbeda dengan orang yang tetap bertahan, tidak mau keluar dari lembah maksiat tadi, ya. Karena bagi mereka yang tidak mau keluar, lembah itu terasa indah. Ya, di sini kan dikatakan dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan. Padahal bagi Ray Lilbeck itu lembah itu seperti tempat hidup bagi ikan hias istilahnya, ya. Meskipun terasa indah, sesak di dada. Nah, kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kasus Ray Lilbeck ya menjadi Nurai Istiqbal harus dipandang secara positif. Jadi pertama, dia luar biasa kuat, bangkit dari lembah yang dalam, ya langsung naik ke daratan di sini. Usaha yang tidak ringan tentunya. Kedua, bukan berarti Anda yang masih di lembah membiarkan diri ya menunggu tangan Allah mengentaskan Anda, ya. Tapi berusahalah, meminta pertolongan Allah agar mengentaskan Anda. Ketiga, kalau ada yang bisa lompat dari lembah yang dalam ke darat, ya, mengapa kita betah ya di darat dan tidak mau terbang ke langit istilahnya? Jangan sampai mempertahankan status ya, diam aja enak di tempat yang begitu-begitu saja misalnya. Nah, tidak akan sepi dari godaan dan ujian. Orang semacam Nurai Istiqbal yang menjadi mu'alaf, yang bangkit dari lembah, tidak akan pernah sepi dari godaan dan ujian. Nah, demi keadilan, Allah harus memegang bukti bahwa Nurai benar-benar orang yang serius, ya, berjihad, berhijrah, ya, menuju Allah, mengharap pelukan rahmat Allah, dengan memberikan ujian dan membiarkan godaan. Ya, ujian mungkin berupa kekurangan harta, cibiran, cemoohan dari keluarga, dari teman, kolega, penggemar, pengagum, dan lainnya. Nah, dalam Al-Maidah 54 kasus ini digambarkan. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia, ya Allah, mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut pada celaan orang yang mencela. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua khususnya Nurai Istiqomah. Baik, kesimpulan, orang seperti Nurai Istiqbal berani mengambil keputusan besar untuk jadi mu'alaf dari dunia yang rendah. Hal itu diambil tentunya karena panggilan hati nurani yang selalu berontak dan haus kebenaran.
Nurai juga mau mendengar suara hati nuraninya yang terus menjerit ya. Jadilah jujur ya, jangan bohongi diri sendiri, jangan tutupi hati nurani, tengoklah dan segera penuhi panggilannya karena khawatir keburu habis waktu ya. Kemudian yang penting bagi kita yang sudah ada istilahnya di dalam hidayah Allah, bisakah kita melakukan lompatan besar ya dari posisi rendah kita di hadapan Allah menjadi yang jauh lebih baik. Oke, sebagai penutup, Allah alam, hanya Allah yang paling mengetahui ya, jika ada benarnya tentu dari Allah. Jika Anda ngasih jempol berarti Anda ngasih jempol kepada Allah ya. Jika Anda share ke grup lain berarti Anda ikut menyebarkan kebenaran dari Allah. Insya Allah Anda akan dapat pahala. Jika Anda subscribe ya, tolong subscribe bagi yang belum ya, berarti Anda membantu dakwah ini. Jika ada salahnya tentu karena kebodohan saya, untuk itu silakan perbaiki lewat komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.